Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai cara pengisian formulir Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Formulir pengukuran indeks profesionalitas ASN terdiri dari kolom data pribadi antara lain nama, nomor induk pegawai, jabatan, dan unit kerja. Juga terdapat kolom-kolom untuk dimensi pengukurannya seperti dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi tingkat kerja, dan terakhir adalah dimensi kedisiplinan. Setiap dimensi dalam standar profesionalitas ASN tersebut mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari standar profesionalitas ASN. Untuk langkah yang pertama, kita isi dulu data diri kita pada bagian paling atas. Kita isi nama lengkap, nomor induk pegawai, jabatan, dan unit kerja. Selanjutnya, kita mulai dengan pengisian dimensi kualifikasi. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal pegawai negeri sipil dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh pegawai negeri sipil, meliputi pendidikan S3, pendidikan S2, pendidikan S1 atau diploma 4, pendidikan diploma 3, pendidikan diploma 2 atau diploma 1 atau sekolah lanjutan tingkat atas dan sederajat. Yang terakhir, di bawah SLTA. Instrumen pengukuran pada dimensi kualifikasi, bobot penilaiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah dimensi kompetensi. Digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh pegawai negeri sipil dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar atau workshop, atau magang, atau kursus, dan sejenisnya. Indikator pengukuran pada diklat kompetensi, bobot penilaiannya adalah sebagai berikut. Dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku pegawai negeri sipil. Dimensi kinerja
diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut. 1. Sasaran kerja pegawai. Yang kedua adalah perilaku kerja pegawai. Instrumen pengukuran pada dimensi kinerja. Bobot penilaiannya adalah sebagai berikut. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data atau informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima pegawai negeri sipil. Dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data atau informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Instrumen pengukuran pada dimensi disiplin bobot penilaiannya sebagai berikut. Jumlah dari setiap bobot skor dari keempat dimensi kemudian dijumlahkan dan hasil total tersebut dimasukkan dalam pengkategorian tingkat profesionalitas berdasarkan nilai hasil bobot skor tersebut. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggambarkan Indeks Profesionalitas ASN Nasional, Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan Indeks Profesionalitas ASN Kelompok Jabatan. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Badan Kepegawaian Negara disertai dengan surat pernyataan telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk menyatakan bahwa data yang diisikan valid, lengkap, dan terkini sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Sekian informasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.